Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan kabar pagi Semagabo TV. Kami akan membawakan sejumlah informasi aktual, tajam, terpercaya. Bersama saya Almira Dayinta. Awal September, Presiden groundbreaking IKN. Pembangunan ibu kota Nusantara akan segera dimulai. Keseriusan pemerintah membangun IKN pun akan dibuktikan awal bulan ini. Tepatnya minggu kedua September 2022. Presiden Joko Widodo direncanakan melakukan groundbreaking perencanaan pembangunan IKN di Sepaku Penajam Pasir Utara. Gubernur Kalimantan Timur Dr. Haji Isra Nur baru-baru ini ketika menghadiri pelantikan pengurus Perhati KL Kalimantan Timur sampai dengan Kalimantan Utara di Balikpapan mengucapkan rasa syukur setiap orang luar yang datang ke Kalimantan Timur tidak lengkap kalau belum ke titik nol. Untuk itu, lanjut Isron, pengaruh IKN sangat besar bagi rakyat Kalimantan Timur. Karena itu wajar jika pembangunan IKN terus digenjot dan dalam waktu dekat akan di groundbreaking Presiden Jokowi. Rencana groundbreaking tersebut bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional tahun 2022 yang tuan rumahnya adalah Kalimantan Timur. Untuk mendukung pembangunan tersebut, pembangunan infrastruktur sudah mulai dibangun. Mulai dari jalan tol Samarinda Balikpapan, kemudian bandara baru dan kanal laut bawah laut sudah dilakukan survei. Semua itu untuk pengembangan IKN. Ikatan Arsitek Indonesia menyatakan pembangunan Istana Negara dalam desain Ibu Kota Nusantara baru di Kalimantan Timur harus memenuhi kriteria keamanan, keselamatan, kenyamanan, kemudahan, dan kesehatan. Rancangan desain final Istana Negara saat ini dirancang oleh seniman patung Inyoman Nuarta. Desain itu disebut sudah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo setelah mengalami 8 kali revisi. Desain istana terpilih menyerupai burung Garuda. Posisi gedung berada di atas bukit dengan ketinggian 88 mdpl dan tinggi sayap Garuda mencapai 170 meter. Ketua IAI Nasional Georgius Budi Yulianto mengatakan kriteria bangunan publik tak hanya mengandalkan bentuk dan estetika. Bangunan publik harus memenuhi kriteria lainnya mulai dari keamanan hingga kesehatan bangunan. Kriteria tersebut bisa dipenuhi oleh seorang arsitek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan PP Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017. Budi mengatakan dalam berpraktik, menurut hukum kata arsitek itu adalah seseorang yang berpraktik arsitek, teregistrasi dan berlisensi. Dengan demikian, maka desain arsitektur yang merupakan produk praktik profesi arsitek pun berkonsekuensi hukum. Penanggung jawab karya arsitektur tidak hanya yang berhak atau sekedar mampu, tapi siapa yang wajib bertanggung jawab. Budi juga menyinggung soal tantangan dalam membangun sebuah bangunan, terutama bangunan publik. Tantangan para arsitek skala global adalah penghemat energi, sumber daya alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, hingga isu lingkungan dan sosial. Ia kembali menegaskan penilaian terhadap karya arsitektur sudah berkembang pesat, tidak hanya sekedar mengenai bentuk dan estetika. Dalam membangun sebuah bangunan publik, seorang perancang bangunan harus memperhatikan juga isu sosial dan lingkungan skala global. Demikian kabar Semagabo TV pada pagi hari ini. Saya mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa dan salam Semagabo.